Perkenalkan, nama saya Ernita, saya dari Prodi Sekretaris semester 2. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Piksentut Serang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS video presentasi bahasa Indonesia. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan beberapa materi tentang keterampilan menulis di perguruan tinggi, keterampilan membaca di perguruan tinggi, keterampilan menyimak di perguruan tinggi, dan keterampilan dalam berbicara. Nah, selanjutnya kita ke nomor pertama, yaitu keterampilan menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Dalam komunikasi tulis, setidaknya terdapat 4 unsur yang terlibat, yaitu 1. Penulis sebagai penyampai pesan, dan yang kedua, isi tulisan atau pesan, yang ketiga, saluran atau medianya berupa tulisan, dan yang keempat, pembacanya sebagai penerima pesan. Nah, tujuan dari menulis itu ada 4, yaitu 1. Menginformasikan, membujuk, mendidik, dan menghibur. Manfaat menulis yaitu memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata, meningkatkan kelancaran tulis menulis dan menyusun kalimat. Dan selanjutnya, membuat sebuah karangan pada hakikatnya yang berhubungan dengan bahasa dan kehidupan. Nah, jenis-jenis tulisan itu ada banyak, yaitu 1. Narasi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan eksposisi. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan membaca di perguruan tinggi. Pengertian keterampilan membaca yaitu adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca ataupun faktor luar. Nah, tujuan utama dalam membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Jenis-jenis membaca itu ada membaca nyari dan membaca dalam hati. Nah, faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca itu ada faktor yang berada dalam diri pembaca dan juga ada faktor di luar pembaca. Dan nomor 3 itu ada keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Keterampilan menyimak adalah salah satu dari 4 kemampuan yang harus kita miliki dan kita kembangkan dalam kehidupan kita dan oleh setiap manusia juga. Nah, tahap-tahap dalam menyimak itu 1. Menyimak berkala, menyimak dengan perhatian dangkal, menyimak setengah menyimak, atau menyimak setengah itu sama aja, sama seperti itu. Dan menyimak serapan juga menyimak sekali-sekali. Selanjutnya itu ada proses menyimak. Proses menyimak ini banyak, yaitu ada tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Nah, tujuan menyimak itu ada banyak juga, yaitu salah satunya menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi, dan menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide atau gagasan. Dan yang nomor 4 adalah keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan berbahasa dalam mengungkapkan atau mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, dan pendapat. Nah, tujuan dari keterampilan dalam berbicara yaitu 1. Kemudahan berbicara untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dan mengungkapkan pengucapannya. Nah, selanjutnya itu ada kejelasan untuk melatih agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan dapat dalam pengucapannya. Jenis-jenis keterampilan itu ada banyak, yaitu bercerita, debat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, teknik keterampilan dalam berbicara itu ada teknik berbicara dalam umum, teknik berbicara dalam profesional, dan teknik berbicara, menulis, dan menutup pembicaraan. Nah, selanjutnya ada faktor penilaian keterampilan berbicara, yaitu ada faktor kebebasan dan faktor non-kebebasan. Oke, sekian dari video presentasi saya. Semoga bermanfaat buat kalian menonton. Terima kasih.